Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, Opa Oma, Kakak Adik yang dikasihi Tuhan. Kembali di program Sapaan Gembala GKI dengan saya, Boni Andreas, Pendeta GKI dengan basis pelayanan di GKI Pondok Indah. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang mengaruniakan kepada kami segala anugerah. Kami mengucapkan syukur untuk segala cinta kasih yang Engkau limpahkan pada kami sampai hari ini. Izinkan kami saat ini untuk memohon kepadamu untuk kami bisa terhisap terus dalam kasih setiamu. Oleh karenanya, perlengkapi kami dengan hikmat, pengetahuan yang kami perlukan sehingga kami mengerti kehendak-Mu dan kami terus mampu berjalan di dalam jalan-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca dari Filipi 4 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Dan nas kita akan kita ambil dari ayat yang ke-6. Saya akan membacakan dengan bantuan Alkitab dari Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan baru kedua. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, ayat yang ke-6 mengatakan bahwa janganlah kamu khawatir. Khawatir dalam bahasa aslinya menggunakan kata merimnau yang artinya anxious. Tema kita hari ini adalah anxious. Anxious ini seringkali dipakai oleh anak-anak muda zaman now. Anxiety untuk menggantikan kata sebelumnya yang sering kita dengar yaitu galau. Atau bahasa-bahasa untuk generasi sebelumnya adalah cemas, takut, bimbang, khawatir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak pernah khawatir? Saudara dan saya pasti khawatir. Saya pernah dan hampir bisa dikatakan dalam perjalanan hidup yang saya alami, mengalami beragam kekhawatiran. Tetapi Tuhan mengatakan jangan khawatir. Sebenarnya khawatir ini apa? Khawatir adalah sebuah proyeksi pikiran atau sebuah dinamika hati ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak kita ketahui. Kita tidak tahu solusinya, kita tidak tahu ada apa, kita tidak tahu bagaimana endingnya ke depan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya kekhawatiran berkaitan dengan masa depan. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan aku alami? Apa yang buruk yang bisa aku hadapi di kemudian hari? Saudara-saudara, hal ini wajar karena masa depan selalu menjadi misteri. Tidak ada masa depan yang tidak menjadi misteri. Karena setiap dari kita tidak pernah mengetahui masa depan. Bahkan ketika kita memproyeksikan dengan teologi pilihan, kita bisa mengetahui bahwa tindakan kita hari ini akan menciptakan beragam pilihan ke depan. Namun Tuhan mengatakan, jangan khawatir. Jangan khawatir. Mengapa Tuhan mengatakan demikian? Karena Tuhan mengajak kita untuk percaya pada pemeliharaan yang diberikannya pada kita. Bagaimana caranya supaya kita tidak khawatir? Bagaimana caranya supaya tidak kita menjadi anxious dan berada dalam anxiety? Yang pertama, kita perlu memikirkan masa lalu. Di masa lalu kita tentu punya kekhawatiran, punya kecemasan, punya ketakutan. Tetapi di masa lalu kita bisa melaluinya bersama dengan Tuhan. Umat Israel selalu diajak untuk mengenang masa lalu. Bagaimana mereka khawatir di tanah Mesir. Bagaimana mereka khawatir di padang gurun. Bagaimana mereka khawatir untuk mendapatkan makanan, kehabisan makanan. Mereka khawatir masuk ke tanah Kanaan, orangnya yang besar-besar dan kuat-kuat itu. Bagaimana mereka khawatir ini, itu, anu, dan sebagainya. Mereka diajak, demikian juga kita diajak untuk mengenang masa lalu. Bagaimana Tuhan sudah memelihara kita. Jadi ketika Tuhan sudah memelihara kita, kita diajak untuk mengenang periode lalu hidup kita. Bagaimana kita sudah dipelihara dan kita menggunakan itu sebagai keyakinan kita untuk menghadapi masa depan.
Lalu yang kedua, jalani hari ini dengan sukacita. Bersukacitalah dalam segala hal, hendaklah kebaikanmu diketahui oleh banyak orang. Kalimat ini hendak mengajak kita untuk menghidupi masa kini, present time. Kalau tips yang pertama tadi tentang past time, kalau sekarang kita akan bicara dengan present time untuk kita bisa menjalani hidup berdasarkan iman kita di masa lampau, berdasarkan penyertaan Tuhan di masa lampau, untuk kita menjalankannya bukan dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang kita menjadikan kita hancur demikian rupa. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan, ketika kita gagal menjalani hari ini, maka hari depan kita akan mengalami apa yang disebut self-fulfillment prophecy. Kekhawatiran kita itu justru akan membuat kita hancur seperti apa yang kita pikirkan. Jadi jangan sampai. Kita harus belajar untuk apa? Menjalani hari ini berdasarkan refleksi dan iman di masa lalu untuk meyakini masa depan dalam pemeliharaan Tuhan yang cerah dan ceria. Mengapa kita harus melakukannya? Karena bila kita hidup dalam kekhawatiran, kekhawatiran kita itu bukan hanya merusak diri sendiri, tetapi kekhawatiran kita ini akan merusak orang lain. Begitu banyak orang yang ternyata dalam kekhawatirannya kemudian mengambil langkah-langkah yang salah, yang kemudian melukai orang lain. Saya pernah melakukannya. Kekhawatiran-kekhawatiran saya membuat saya melukai teman-teman saya. Kekhawatiran-kekhawatiran saya melukai keluarga saya. Kekhawatiran saya akan nilai anak yang jelek justru membuat anak saya tertekan. Inilah yang harus kita pikirkan. Menjalani masa lalu, mengingat masa lalu dengan cinta kasih Tuhan, menjalani hari ini dengan optimisme bahwa Tuhan akan menyertai masa depan dan berjuang sebaik mungkin. Barulah kita bisa menatap masa depan yang ceria, karena kita tahu di ujung sana ada pelangi. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Pelangi kasih Tuhan menanti kita di sana ketika kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Memang ujungnya bisa tidak baik-baik saja, tetapi hati kita, pikiran kita, iman kita akan tetap bisa berdamai sejahtera apabila kekhawatiran itu kita serahkan pada Tuhan. Bulan Oktober ini biasanya dikenal sebagai bulan keluarga di lingkungan gereja kita. Milikilah waktu untuk berbicara tentang masa lalu, mengenang akan masa lampau, supaya kita memiliki kekuatan bagi masa depan dan hidup tidak dalam kekhawatiran. Bukalah kembali foto-foto bersama dengan keluarga saudara. Ceritakan kembali pengalaman-pengalaman kekhawatiran di masa lalu dan bagaimana Tuhan menyelesaikan segala sesuatunya dan membuat kita hidup sampai hari ini dengan baik. Seorang sahabat pernah berkata, selama masalahmu tidak membunuhmu, itu akan menguatkanmu. Dan Tuhan seringkali menggunakan masalah kita untuk mengasah kita dan menguatkan kita. Dan ingat, masalahmu jangan sampai menentukan siapa dirimu dan membangun identitasmu. Karena identitasmu adalah identitas anak-anak Allah, identitas kita adalah identitas anak-anak Allah. Maka mari kita menapaki masa depan bukan dengan kekhawatiran. Ingatlah pernyataan firman, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kasih Allah dari kita. Percayalah dan percayalah. Jangan anxious. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Hanya bersama Allah kami mampu menjalani semuanya. Bahkan kami mampu menari di dalam hujan. Kami mohon ampun jikalau kami masih terus berjuang melawan kekhawatiran kami. Kadang-kadang iman kami mengendur, kepercayaan kami menjadi lemah. Namun kami percaya Roh-Mu akan terus membimbing kami. Ampuni kami jika dalam kekhawatiran kami justru melukai orang-orang di sekitar kami. Ajarlah kami untuk tidak melakukannya lagi. Dan kami mampu menghadapi masa depan bersama dengan keyakinan-keyakinan dari Tuhan. Siapapun dari kami hidup dalam ancaman setiap saat, setiap waktu. Tapi perasaan aman
di dalam ancaman sekalipun itu hanya kami peroleh di dalam Tuhan. Berikanlah kami rasa aman karena keyakinan kami pada Allah yang terus merengkuh kami dengan cinta kasih-Mu. Dalam Kristus Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin.